Bab 14. Entah berapa lama Zayn menghabiskan waktu di dalam ruangan yang sedang dipenuhi surga dunia tersebut. Rasa kesalnya terhadap Zidane, kehidupan hampa yang dialaminya setelah Zidane datang, pengkhianatan yang dilakukan Lisa, semua itu seakan sirna dari pikiran Zayn. Saat bersama para mainannya, Zayn sama sekali tak memikirkan masalah di hidupnya. Itu sebabnya Zayn selalu datang ke klub jika bayangan masa lalunya kembali hadir. Ini untuk kalian. Zayn memberikan cek pada wanita-wanita yang sudah menemaninya. Cek itu sebagai bonus karena telah memberikan kesenangan dan kenikmatan pada Zayn. Saat wanita itu maju mengambil cek dari tangan Zayn, dia berbisik menggoda pada Zayn. "Kau tidak mau di sini lebih lama?" ucap si wanita tersebut sambil berbisik di telinga Zayn, berharap Zayn akan kembali tergoda. Zayn menepis tangan wanita itu dengan kasar. "Singkirkan tangan kotormu," Zayn berucap dengan ketus. Ya, Zayn akan kembali menjadi Zayn yang angkuh saat hasratnya telah tersalurkan. Dia menganggap wanita penggoda sangat menjijikan, walaupun bisa dibilang Zayn baru saja menikmati wanita tersebut. Setelah masuk ke ruangan Zidane, dia duduk di sofa. Sedangkan Zidane fokus mencari berkas-berkas untuk dipelajari Gia. "Pelajari ini agendaku beberapa hari ke depan," titah Zidane sambil memberikan amplop ke depan Gia. Gia mengambil amplop itu dan segera membukanya. Saat Gia sedang fokus pada membaca lembaran-lembaran di tangannya, Zidane tak henti-hentinya memandang wajah Gia. Zidane yang sedang duduk di sofa di depan Gia memandang takjub kecantikan Gia. Apa ada yang salah denganku, Tuan?" tanya Gia. Rupanya Gia sadar bahwa sedari tadi Zidane memperhatikannya. Ada debaran aneh saat Zidane menatapnya. Namun Gia berusaha bersikap normal mungkin. Zidane nampak salah tingkah saat Gia bertanya padanya. Zidane berdehem untuk menormalkan kegugupannya. "Apa kau sudah paham dengan semua jadwal agendaku?" tanya Zidane mengalihkan pembicaraan. Gia menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, kau bisa mulai menempati ruangan barumu." "Baik Tuan, saya permisi." Gia pun keluar dari ruangan Zidane dan pergi ke ruangannya. Sampai di ruangan barunya, Gia langsung mengerjakan dan menyalin semua agenda dari Zidane. Tugas barunya sebagai sekretaris Zidane benar-benar menguras tenaganya. Rasa laparnya dia tahan karena ingin segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, dia berencana untuk makan siang. Saat dia akan menutup lembaran di map terakhir, mata Gia menangkap sebuah foto. Gia pun melihat foto tersebut. Ternyata foto itu adalah foto Zayn. Walaupun Zidane sudah dewasa, namun tetap saja dia amat berharap bisa mendapatkan kasih sayang dari Zayn, yang tak lain adalah kakak tirinya. Dia kerap kali memandang foto Zayn, berharap suatu saat Zayn bisa menyayanginya dan berharap Zayn bisa menganggapnya ada. Dan Zidane tak sengaja meletakkan foto Zayn di map yang dibawanya oleh Gia. Karena tak ingin dianggap lancang, Gia pun menaruh kembali foto Zayn di map itu. Dia berencana untuk memberitahukan Zidane nanti. Waktu istirahat hanya tinggal 20 menit lagi. Dengan cepat, Gia bangkit dari duduknya dan keluar dari ruangan untuk pergi ke kantin. Tidak butuh lama, pesanan Gia pun datang. Kantin yang sedang ramai tiba-tiba hening. Gia yang heran dengan keheningan yang terjadi langsung menoleh ke arah belakang. Mata Gia terbelalak saat melihat siapa yang masuk ke dalam kantin. Kantin perusahaan, apalagi orang itu berjalan ke arah Gia. Sonya mengerutkan keningnya saat mendengar aduan Mark tentang kelakuan Zayn yang memindahkan Gia menjadi sekretaris Zidane. Dan sekarang Sonya mengerti dengan ucapan Zayn yang akan mengikat Gia dengan caranya. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Nyonya?" tanya Mark pada Sonya.
Sonya menghembuskan nafasnya kasar. Di satu sisi, ini akan menjadi bumerang bagi kedua putranya. Namun, di sisi lain, Sonya tak bisa begitu saja melepaskan Gia. Sonya kekeh pada pendiriannya untuk menjadikan Gia sebagai istri Zayan dan menantunya. Rasa bersalahnya yang membuat keinginan Sonya begitu kuat. Terlebih lagi bahwa Sonya yakin bahwa Gia adalah wanita yang terbaik untuk Zayan. Biarkan saja dulu, kau ikuti saja kemauan anak itu. Laporkan semuanya padaku, dan jangan biarkan Zayan terlalu mengekang Zidan. Jawab Sonya pada Mark. Baik Nyonya, kalau begitu saya permisi. Saya akan kembali lagi ke kantor. Pamit Mark pada Sonya. Mark, tunggu. Mark yang sudah berbalik kembali lagi menoleh pada Sonya. Apa yang bisa saya kerjakan lagi Nyonya? Apa Zayan masih sering bermain gila dengan para perempuan? Mendengar pertanyaan Sonya, Mark terdiam. Dia tak bergeming. Mark terlalu bingung harus menjelaskan dari mana. Baiklah, kau boleh pergi. Hubungi semua klub yang biasa Zayan datangi dan minta mereka untuk menolak Zayan jika Zayan pergi ke klub mereka. Mark pun kembali menganggukkan kepalanya dan pergi dari hadapan Sonya. Zayan mempunyai hidup sendiri, kenapa kau mengaturnya? Ucap Albert dengan sedikit ketus. Rupanya Albert mendengar semua percakapan Sonya dan Mark. Albert pun ikut duduk di sofa. Albert, biarkan Zayan menjadi urusanku. Seharusnya jika kau punya banyak waktu, habiskanlah waktumu dengan Zidan. Sudah bertahun-tahun kau mengacuhkannya. Tidakkah kau merasa bersalah pada putramu sendiri? Jawab Sonya. Entah kenapa saat ini Sonya begitu emosi berhadapan dengan Albert. Albert memandang Sonya dengan tajam. Jika biasanya Sonya lebih memilih pergi dan menghindari pertengkaran, namun tidak untuk kali ini. Sonya sudah merasa terlalu lama diam. Dia hanya ingin Zidan mendapat diakui oleh ayah kandungnya. Kenapa? Apa aku salah, Al? Dia juga putramu. Bukankah seharusnya dia mendapatkan pengakuanmu? Kau akan membencinya sampai mati, Al? Kata Sonya. Kali ini Sonya berani melawan Albert. Kenapa kau sangat menyayangi Zidan, padahal dia bukan putramu? Tanya Albert dengan tenang. Dia tahu Sonya sudah dikuasai amarah. Walaupun dia bukan putraku, tapi dia darah dagingmu. Walaupun dia lahir dari hasil perselingkuhan, tapi dia tak bersalah. Yang bersalah adalah orang yang tengah berselingkuh. Jawab Sonya dengan sinis. Setelah menyindir Albert, Sonya pun bangkit dari duduknya dan pergi dari hadapan Albert. Seandainya kau tahu Sonya, aku sangat ingin memeluk Zidan dan Zayan. Aku menyayangi mereka. Biarkan mereka membenciku. Walau bagaimanapun, cepat atau lambat, jika kau, Zidan dan Zayan tahu yang sebenarnya, kalian pasti akan lebih membenciku. Lirih Albert dengan suara pelan. Dia menyindirkan kepalanya ke belakang. Matanya berkaca-kaca jika mengingat semua dosa-dosanya yang dulu. Bukan hanya Gia yang sibuk dengan pekerjaannya. Zidan pun juga larut dengan pekerjaannya. Hingga dia pun lupa dengan makan siangnya. Zidan dengan segera bangkit dari duduknya dan memakai kembali jasnya. Dia berencana makan siang di restoran dekat kantornya. Zidan berhenti sejenak dan melihat ke arah ruangan Gia yang kosong, dan Zidan tahu bahwa Gia pun tengah makan siang. Zidan pun kembali meneruskan langkahnya. Saat dia keluar dari lift, dia melihat Gia sedang berada di kantin. Kantin perusahaan memakai dinding kaca hingga Zidan bisa melihat Gia dengan jelas. Tanpa pikir panjang, Zidan pun masuk ke dalam kantin. Semua karyawan yang sedang berada di kantin saling diam ketika Zidan datang. Gia yang heran karena suasana tiba-tiba hening langsung menoleh ke arah belakang. Mata Gia terbelalak saat melihat Zidan yang mendekat ke arahnya. Tanpa meminta izin, Zidan menarik kursi dan duduk di hadapan Gia. Seketika semua karyawan tampak berbisik-bisik dan menatap Gia dengan tatapan yang aneh. Maaf jika mengganggu makan siang kalian.
Silahkan lanjutkan, ucap Zidane yang mengerti akan karyawan yang merasa canggung dan akan kehadirannya. Seketika semua karyawan pun kembali bercakap-cakap dan suasana kantin kembali riuh. Setelah mengatakan hal tersebut, Zidane pun menekan bel agar pelayan datang. "Kenapa kau makan siang di sini, Tuan?" tanya Gia setengah berbisik. Dia yakin setelah ini akan menjadi bahan gosip semua karyawan kantor. "Kenapa memangnya?" Sebelum Gia menjawab, tiba-tiba kantin kembali hening. Gia dan Zidane pun menoleh ke arah pintu masuk. Rupanya Zayan lah yang masuk ke dalam kantin perusahaan.